Assalamualaikum teman-teman. Sebelum kita memulai kisah kali ini, mari luangkan waktu sejenak untuk bersholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga menjadi saksi di hari akhir dan mendatangkan syafaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan dalam menyebarkan dakwah Islam. Insya Allah, ini akan menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir. Amin. Dr. Laras adalah seorang dokter bedah muda yang sukses, penuh dedikasi terhadap pekerjaannya di salah satu rumah sakit ternama di kota. Ia dikenal sebagai dokter yang cekatan, profesional, dan memiliki empati tinggi terhadap pasien-pasiennya. Karirnya terus menanjak, dan ia menikmati kepuasan dari menyelamatkan banyak nyawa di ruang operasi. Di luar pekerjaannya, Laras juga menjalani kehidupan pribadi yang tampak sempurna. Ia menikah dengan Arman, seorang pengusaha sukses yang tampan, karismatik, dan selalu terlihat penuh perhatian. Mereka adalah pasangan yang diidolakan banyak orang, serasi, mapan, dan tampaknya saling mencintai. Rumah mereka besar dan nyaman, sebuah rumah mewah di kawasan elit dengan taman asri yang sering mereka gunakan untuk menghabiskan waktu bersama. Dalam berbagai kesempatan, mereka selalu tampak harmonis, tertawa bersama, dan saling mendukung. Namun, di balik kehidupan indah yang terlihat dari luar, ada sesuatu yang tidak sepenuhnya Laras sadari. Arman, dengan semua pesonanya, seringkali pulang larut malam dengan alasan pekerjaan. Ia juga kerap bepergian keluar kota dalam jangka waktu yang lama. Meski begitu, Laras tidak pernah curiga. Ia mempercayai suaminya sepenuh hati, berpikir bahwa Arman hanyalah pria pekerja keras yang berusaha memberikan kehidupan terbaik untuk mereka berdua. Hingga suatu hari, rutinitas yang biasa dijalaninya berubah drastis. Sebuah kasus darurat di rumah sakit membawa Laras pada kenyataan pahit yang akan mengguncang kehidupannya. Malam itu, saat ia tengah berjaga di rumah sakit, seorang pasien wanita muda dilarikan ke unit gawat darurat dalam kondisi kritis. Wanita itu pucat, tampak lemah, dan mengalami pendarahan hebat. Insting Dokter Laras langsung mengambil alih. Ia bergegas memberikan instruksi kepada tim medis, memastikan pasien mendapat pertolongan terbaik. Namun, saat identitas pasien terungkap, Laras merasakan dadanya mencengkeram. Nama wanita itu, wajahnya yang cantik tapi pucat, serta ekspresi ketakutannya seolah menorehkan sesuatu di benak Laras. Ada sesuatu yang terasa janggal, sesuatu yang seharusnya ia sadari sejak lama. Ia tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari terbongkarnya sebuah rahasia yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam itu, suara sirene ambulans meraung di halaman rumah sakit, menandakan kedatangan pasien dalam kondisi darurat. Dokter Laras yang sedang berjaga langsung bergegas ke unit gawat darurat. Tim medis yang bertugas melaporkan bahwa pasien mengalami kecelakaan parah, dengan luka dalam yang membutuhkan tindakan segera. Ketika pasien itu didorong masuk ke ruang pemeriksaan, Laras melihatnya untuk pertama kali. Seorang wanita muda dengan wajah cantik, namun pucat dan penuh luka. Rambut panjangnya berantakan, sebagian terkena noda darah, dan napasnya tersengal-sengal. Perasaan aneh langsung menyelinap di hati Laras. Ada sesuatu yang familiar, sesuatu yang mengganggu pikirannya, tetapi ia tidak bisa langsung mengenali apa itu. Nadine. Nama pasiennya Nadine, ujar salah satu perawat sambil memeriksa data di rekam medis. Nama itu seperti membangkitkan sesuatu dalam benak Laras, tetapi ia segera menepisnya. Sekarang bukan saatnya untuk memikirkan hal lain selain keselamatan pasien. Kita harus segera membawanya ke ruang operasi, kata Laras tegas. Tim medis bekerja cepat, mempersiapkan peralatan yang dibutuhkan. Nadine mengalami pendarahan dalam yang cukup serius, dan Laras tahu bahwa jika mereka terlambat sedikit saja, nyawa wanita itu bisa melayang. Ia mengenakan sarung tangannya, mengambil napas dalam, dan mulai melakukan prosedur penyelamatan. Selama operasi berlangsung, Laras tetap fokus, tetapi di dalam hatinya, ada kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Ada sesuatu tentang Nadine yang membuatnya merasa tidak nyaman. Bukan hanya karena kondisinya yang kritis, tetapi juga karena perasaan bahwa wanita ini bukanlah orang asing. Setelah berjam-jam di meja operasi,
Akhirnya prosedur selesai. Nadine berhasil diselamatkan, meskipun kondisinya masih lemah. Laras menghela napas lega, tetapi pikirannya masih dipenuhi pertanyaan. Siapa sebenarnya Nadine? Dan mengapa ia merasa ada sesuatu yang tidak beres? Tanpa ia sadari, malam itu adalah awal dari sebuah kenyataan yang akan menghancurkan kepercayaannya terhadap orang yang paling ia cintai. Dokter Laras baru saja keluar dari ruang operasi ketika ia melihat seorang pria bergegas memasuki rumah sakit. Langkahnya terburu-buru, wajahnya dipenuhi kecemasan, dan matanya tampak gelisah. Laras membeku di tempatnya saat mengenali sosok itu. Arman, suaminya. Laras mengerutkan kening. Arman jarang sekali datang ke rumah sakit kecuali menjemputnya pulang atau mengantar makanan saat ia lembur. Tapi kali ini, ekspresi suaminya jauh berbeda. Ia terlihat panik, bahkan tidak menyadari keberadaan Laras saat berjalan melewati lorong menuju ruang perawatan. Arman. Laras akhirnya bersuara. Langkah suaminya terhenti. Ia menoleh dengan tatapan terkejut, seolah tak menyangka bertemu Laras di sana. Kamu, kenapa ada di sini? Tanya Arman. Suaranya terdengar gugup. Laras menyipitkan mata, merasa ada sesuatu yang tidak beres. Aku dokter. Arman. Ini rumah sakit tempatku bekerja. Oh, iya. Maksudku, kamu masih di sini. Arman tampak salah tingkah, lalu dengan cepat mengalihkan pembicaraan. Pasien yang baru masuk, dia baik-baik saja. Laras semakin curiga. Maksudmu Nadine? Arman terdiam sejenak sebelum mengangguk. Ia berusaha bersikap tenang, tapi Laras menangkap ketegangan dalam gerak-geriknya. Kamu kenal dia? Laras bertanya, suaranya tetap tenang, tapi ada kecurigaan yang mulai tumbuh dalam benaknya. Arman tertawa kecil, tapi terdengar dipaksakan. Aku hanya khawatir. Aku dengar ada kecelakaan. Aku kebetulan lewat dan melihat ambulans tadi. Laras tidak langsung menanggapi. Ia hanya memperhatikan ekspresi suaminya dengan saksama. Detak jantungnya terasa lebih cepat dari biasanya. Kalau begitu, ayo aku antar kamu melihat keadaannya, kata Laras akhirnya, mencoba membaca reaksi Arman. Wajah pria itu sedikit memucat, tapi ia mengangguk. Tentu, aku hanya ingin tahu dia baik-baik saja. Laras mulai berjalan menuju ruang perawatan, sementara Arman mengikutinya dari belakang. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Ia tidak ingin berpikir yang tidak-tidak, tapi firasatnya mengatakan bahwa suaminya menyembunyikan sesuatu. Dan itu ada hubungannya dengan Nadine. Setelah pertemuan yang aneh dengan Arman di rumah sakit, Dokter Laras tidak bisa tidur dengan tenang. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Meskipun suaminya tampak berusaha menjaga jarak dan menunjukkan sikap cemas terhadap keadaan Nadine, Laras merasa ada hal yang disembunyikan. Keesokan harinya, Laras memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut. Ia tidak bisa begitu saja membiarkan perasaan curiganya menguasai dirinya tanpa bukti yang jelas. Ia memulai penyelidikannya secara diam-diam, mengandalkan insting dan pengalamannya sebagai seorang dokter yang terbiasa dengan detail dan informasi. Langkah pertama yang ia ambil adalah berbicara dengan salah satu rekan sejawatnya, Dr. Rina, sahabat dekat yang sudah lama bekerja bersamanya. Dr. Rina tampaknya tidak curiga dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Laras, yang menyelidiki sedikit tentang latar belakang Nadine. Setelah beberapa menit berbicara, Rina akhirnya membuka mulut. Nadine. Rina berkata pelan, seolah-olah sedang memikirkan sesuatu. Dia memang sering datang ke rumah sakit ini, tapi tidak pernah jadi pasien, hanya sering menemani orang yang sedang dirawat. Laras mengerutkan kening. Tapi kenapa aku baru mendengarnya sekarang? Rina menggelengkan kepala. Dia sering datang dengan pria yang tidak pernah aku kenal. Tapi beberapa kali aku melihatnya bersama Arman. Awalnya aku tidak curiga. Tapi Laras mendengarkan dengan seksama, menduga bahwa ada lebih banyak hal yang belum terungkap. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di kepalanya.
Ia merasa perlu melangkah lebih jauh. Malam itu juga, Laras menggunakan koneksi di rumah sakit untuk mencari data lebih lanjut tentang Nadine. Dalam rekaman medis yang ditemukan di sistem rumah sakit, ia menemukan bukti mengejutkan. Nadine telah dirawat beberapa kali dalam kondisi yang tidak biasa, dan lebih mengherankan lagi, nama Arman tercatat sebagai keluarga yang selalu mendampingi pasien tersebut. Namun, itu bukanlah akhir dari penemuan Laras. Ia terus menggali dan akhirnya menemukan foto-foto yang menunjukkan Nadine berpose bersama Arman dalam berbagai kesempatan, di tempat-tempat pribadi yang hanya bisa mereka berdua tahu. Foto-foto tersebut jelas menunjukkan kedekatan yang lebih dari sekadar teman atau hubungan profesional. Laras merasakan perasaan yang tak terlukiskan, campuran antara sakit hati, kebingungan, dan kemarahan. Dalam hati, ia merasakan dunia yang selama ini ia bangun dengan Arman mulai runtuh. Ia tahu persis apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Namun ia belum siap untuk menghadapi kenyataan yang begitu memilukan. Pagi harinya, Laras memutuskan untuk mengkonfrontasi Arman. Ia tidak bisa lagi mengabaikan semua bukti yang sudah terkumpul. Dengan napas yang berat, Laras menghadapi suaminya di ruang tamu rumah mereka. "Arman, kita perlu bicara," katanya dengan suara tegas. Arman yang baru saja pulang dari kantor tampak terkejut saat mendengar suara Laras. Wajahnya tampak tegang, seolah merasakan ada yang tidak beres. "Ada apa, Laras? Kenapa kamu tampak seperti itu?" Laras menatapnya dalam-dalam, tak bisa lagi menyembunyikan perasaan yang selama ini menumpuk. "Aku tahu semuanya, Arman. Aku tahu tentang Nadine." Mata Arman melebar sejenak, kemudian ia menunduk, tak bisa lagi mengelak. Dia bukan sekadar pasien, kan?" tanya Laras. Suaranya bergetar, menahan emosi yang membuncah. Arman terdiam. Ia tahu saat itu, semuanya sudah terbongkar. Setelah konfrontasi yang penuh emosi dengan Arman, hati Dokter Laras bagaikan dihantam badai. Di satu sisi, ia merasa dikhianati dan hancur dengan kenyataan bahwa suaminya telah berselingkuh dengan Nadine, wanita yang selama ini menjadi pasiennya. Namun, di sisi lain, Laras masih terikat pada tanggung jawabnya sebagai seorang dokter. Meski amarah dan kecewa menggerogoti dirinya, tugas utamanya tetap untuk menyelamatkan nyawa. Hari itu, setelah percakapan dengan Arman yang tidak menghasilkan jawaban memuaskan, Laras kembali ke rumah sakit dengan perasaan yang sangat berat. Ia tak bisa menghindari kenyataan bahwa Nadine, pasien yang kini tengah dalam perawatan intensif, adalah simbol dari pengkhianatan yang mendalam. Namun, ia juga tahu, sebagai seorang profesional, tugasnya adalah memberikan perawatan terbaik tanpa memandang perasaan pribadi. Ketika masuk ke ruang operasi, suasana menjadi semakin tegang. Laras menyiapkan segala alat dan persiapan medis dengan ketelitian seperti biasa. Namun, ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tangan Laras yang biasanya mantap dalam setiap prosedur kini sedikit gemetar, tak sepenuhnya tenang. Setiap gerakan yang ia lakukan terasa seperti sebuah pertarungan batin. Ia tahu, di luar sana, suaminya sedang menunggu, menahan rasa bersalah yang mungkin tak akan pernah bisa ia maafkan. Nadine, yang terbaring di meja operasi, tidak tahu betapa besar gejolak yang terjadi dalam hati Laras. Wajah cantiknya yang terbalut luka dan bekas kecelakaan hanya menambah kesan tragis dari situasi yang semakin rumit. Nadine membutuhkan bantuan profesional untuk bertahan hidup, dan Laras tahu itu. Meski hatinya penuh luka, ia harus fokus dan memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan pasiennya. Setiap langkah dalam operasi terasa semakin berat. Laras berusaha untuk tetap tenang, tetapi ada perasaan yang terus mengganggu pikirannya. Bagaimana bisa suami yang kucintai selama ini mengkhianatiku seperti ini? Pikirnya. Namun, setiap detik yang ia habiskan di ruang operasi mengingatkannya bahwa dirinya adalah seorang dokter. Tugas utamanya adalah kehidupan pasien. Waktu berjalan begitu lambat. Setiap instruksi yang ia berikan kepada tim medis di ruang operasi terasa lebih sulit untuk dilaksanakan. Laras berusaha untuk tidak mengabaikan teknik medis, meskipun perasaan pribadi menghimpitnya dengan sangat kuat. Ia bisa merasakan emosi yang membelenggu pikirannya,
Namun ia berusaha sekuat tenaga untuk memisahkan antara perasaan dan profesionalisme. Beberapa kali, Laras merasa tangannya sedikit gemetar saat menyentuh organ dalam tubuh Nadine. Saat itu, ia merasa seolah-olah tubuh Nadine adalah cermin dari rasa sakit dan pengkhianatan yang ia alami. Di satu sisi, ia ingin segera menyelesaikan operasi ini dan menjauh dari dunia yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa hidup seorang manusia tergantung padanya. Nadine membutuhkan operasinya agar bisa selamat. Selama beberapa jam yang terasa seperti seumur hidup, Laras berhasil menjalankan operasi dengan hati-hati dan penuh perhatian. Meski hatinya masih dihantui oleh amarah, ia menyelesaikan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Setelah operasi selesai dan Nadine akhirnya berada dalam kondisi stabil, Laras merasa sedikit lega. Tetapi lega itu hanya sementara, karena kenyataan bahwa rumah tangganya hancur tetap membayangi pikirannya. Laras keluar dari ruang operasi dengan perasaan campur aduk. Meski telah menyelamatkan nyawa Nadine, ia merasa kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Bagaimana ia bisa tetap tinggal dengan seorang suami yang telah mengkhianatinya? Apakah ia masih bisa memperbaiki hubungan ini? Atau akankah ia memilih untuk melepaskan semuanya? Dengan pikiran yang kalut, Laras melangkah pergi. Ia tahu, keputusannya selanjutnya akan sangat menentukan hidupnya, dan juga hidup Arman dan Nadine. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa merasakan kehampaan yang begitu dalam. Dalam dirinya, dua dunia yang berbeda bertabrakan, profesionalisme dan hati yang hancur. Setelah berjam-jam mengarungi ruang operasi, Dokter Laras akhirnya dapat merasakan sedikit kelegaan. Meski operasi berjalan lancar dan Nadine berhasil melewati masa kritis, rasa perih di hati Laras belum juga hilang. Begitu selesai, Laras memutuskan untuk menuntut jawaban dari Arman, suaminya, yang sudah terlalu lama menyembunyikan kenyataan pahit ini. Laras meninggalkan rumah sakit dan langsung menuju ke rumah mereka. Langkahnya terasa berat, namun tekadnya sudah bulat. Ia tahu bahwa hari ini, ia harus mendapatkan penjelasan yang selama ini ia cari. Arman tidak bisa lagi menghindar. Selama ini, Arman berusaha menjaga kedamaian di rumah mereka, tapi larutnya waktu akhirnya membawa semuanya ke permukaan. Setiba di rumah, Laras langsung mencari Arman. Tidak ada salam atau sapaan, hanya tatapan penuh ketegasan dari Laras yang seolah menuntut penjelasan. Arman yang awalnya tampak terkejut dengan kedatangan Laras di rumah, langsung tahu bahwa pertemuan ini bukan untuk hal baik. Ia bisa melihat dari ekspresi wajah Laras bahwa perasaan kecewa dan terluka begitu mendalam. Ada apa dengan kamu, Arman? Kenapa kamu lakukan ini? Suara Laras terdengar penuh amarah, namun juga penuh kesedihan. Arman yang semula tampak ragu akhirnya menghela napas panjang. Ia menundukkan kepala, seolah tak mampu lagi menghindar dari kenyataan. Setelah beberapa detik yang terasa sangat panjang, Arman akhirnya berbicara. Aku minta maaf. Laras, aku tahu ini semua salah. Tapi Nadine bukan hanya selingkuhanmu. Dia sudah lama menjadi bagian dari hidupku. Selama bertahun-tahun, aku berusaha menyembunyikan semuanya darimu. Aku sangat menyesal, kata Arman dengan suara pelan, hampir seperti bisikan. Laras merasakan tubuhnya seperti kaku mendengar pengakuan itu. Hatinya terasa hancur seketika. Selama ini, ia telah hidup dalam kebohongan besar yang dibuat oleh suaminya. Arman tidak hanya berselingkuh dengan Nadine, tapi ia telah menjalin hubungan diam-diam dengan wanita itu selama bertahun-tahun. Bahkan, yang lebih mengerikan lagi adalah kenyataan bahwa Arman telah menempatkan Nadine sebagai bagian dari hidupnya dalam bentuk yang sangat berbeda dari yang Laras bayangkan. Jadi, kamu pikir kamu bisa bermain-main dengan hidupku begitu saja? Laras berkata dengan suara yang tergetar, namun tetap penuh kekuatan. Berapa lama kamu kira aku akan tetap terjebak dalam kebohonganmu? Semua yang kita bangun, ternyata hanya ilusi. Arman terlihat sangat menyesal, tetapi tidak bisa lagi memutar balik waktu. Ia tahu bahwa apa yang telah dilakukannya tidak akan pernah bisa dimaafkan dengan mudah. Dengan hati yang remuk,
Arman mengangguk pelan, menyesali semua keputusan yang telah membawanya pada titik ini. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu, Laras. Aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya, dan aku tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, kata Arman, suara penuh penyesalan. Laras merasa hatinya nyaris tak berbentuk lagi. Kecewa, marah, dan sedih bercampur menjadi satu. Perasaan itu menguasainya, dan ia tahu bahwa saat itu juga ia harus membuat keputusan besar. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi sekarang, Arman, Laras menjawab dengan suara yang mulai melemah. Aku butuh waktu untuk berpikir. Kita tidak bisa terus hidup seperti ini. Laras menatap suaminya dengan penuh rasa sakit. Ia menyadari bahwa hidup mereka tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Namun, meskipun hatinya hancur, Laras tahu satu hal yang pasti. Keputusan untuk melanjutkan hubungan ini atau tidak harus datang dari dirinya sendiri, tanpa ada lagi kebohongan atau rahasia. Setelah beberapa saat yang terasa sangat lama, Laras berjalan menjauh dari Arman. Pintu rumah mereka terbuka, dan Laras melangkah keluar dengan langkah yang berat, meninggalkan suaminya yang terbaring dalam penyesalan. Ia tahu bahwa keputusannya akan mengubah hidupnya selamanya, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Laras merasa bebas dari kebohongan yang membelenggu dirinya. Setelah malam panjang penuh kebingungan, Laras akhirnya membuat keputusan yang tak mudah. Seluruh malam itu, ia terjaga dan berpikir panjang. Hatinya penuh dengan pertanyaan dan ketidakpastian, tetapi satu hal yang jelas, ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Ia sudah cukup merasa tertipu oleh semua rahasia yang disembunyikan oleh Arman dan Nadine. Hari itu, dengan langkah mantap dan hati yang lebih kuat dari sebelumnya, Laras memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu yang telah lama ia bangun bersama Arman. Ia tidak bisa lagi hidup dalam bayang-bayang pengkhianatan. Cinta yang dulu terasa begitu indah kini telah hancur, ditumbangkan oleh kebohongan yang tak terhitung jumlahnya. Laras mengambil barang-barangnya, mempersiapkan diri untuk keluar dari rumah yang dulu terasa seperti rumah mereka bersama. Setiap sudut rumah itu mengingatkannya pada kenangan indah yang kini terasa pahit. Setiap foto bersama Arman, setiap tawa yang pernah terukir, kini menjadi kenangan yang harus ia tinggalkan. Laras tahu bahwa ia tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan lama mereka. Di ruang tamu, Arman yang sedang duduk tampak terkejut melihat Laras mengemas barang-barangnya. Wajah Arman yang penuh penyesalan dan kecemasan hanya memperburuk keadaan. Ia mencoba untuk berbicara, untuk meminta Laras tetap tinggal, tetapi Laras sudah mantap dengan keputusannya. Aku tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan, Arman, ujar Laras dengan suara yang tegas namun penuh kesedihan. Aku butuh hidupku kembali. Aku butuh menghormati diriku sendiri. Arman mencoba meraih tangan Laras, tetapi Laras dengan tegas menarik tangannya. Ia tahu, meskipun hatinya masih terluka, ia harus melangkah pergi. Ia tidak bisa lagi menahan diri di dalam sebuah hubungan yang penuh dengan pengkhianatan dan kebohongan. Jika kamu mencintaiku, kamu akan memberiku kebebasan untuk menemukan diriku sendiri lagi, lanjut Laras dengan mata yang penuh air mata. Aku tidak bisa lagi menjadi istri yang terperangkap dalam hubungan yang hanya membuatku merasa hancur. Dengan langkah mantap, Laras meninggalkan rumah itu. Setiap langkahnya terasa begitu berat, tetapi di saat yang sama, ia merasa sebuah beban besar mulai terangkat dari pundaknya. Keputusan ini bukanlah keputusan yang mudah, namun Laras tahu bahwa ia harus memilih dirinya sendiri. Harga dirinya dan masa depannya lebih berharga daripada mempertahankan pernikahan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Laras berjalan keluar dari rumah itu dengan kepala tegak. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia yakin bahwa ini adalah langkah pertama menuju kebebasan dan penyembuhan. Dengan meninggalkan Arman dan rumah itu, Laras membuka babak baru dalam hidupnya, satu yang penuh dengan harapan untuk masa depan yang lebih baik, jauh dari bayang-bayang masa lalu yang kelam. Hari-hari berlalu sejak keputusan besar yang diambil oleh Laras. Meskipun hatinya masih perih dan ada bagian dari dirinya yang merasa kehilangan, ia mulai menyadari satu hal yang penting, kehidupan harus terus berjalan. Luka dan rasa sakit yang mengiringi proses perpisahan itu tidak akan langsung sembuh,
namun Laras tahu bahwa dengan waktu, ia akan menemukan kedamaian. Laras mulai kembali fokus pada dirinya sendiri. Ia kembali ke dunia medis yang telah lama ia tinggalkan untuk merawat hatinya. Di ruang rumah sakit yang dulu terasa asing karena bayang-bayang Arman, kini ia merasa lebih kuat. Pekerjaan yang semula ia lakukan dengan penuh keceriaan, kini menjadi sarana untuk menyembuhkan dirinya. Di tengah ruang rumah sakit, dengan setiap pasien yang ia tangani, Laras perlahan menemukan kembali rasa percaya dirinya. Salah satu pasien yang ia tangani, seorang wanita yang baru saja melahirkan, memberikan pelajaran berharga bagi Laras. Wanita itu, meski baru saja melewati masa-masa sulit dalam hidupnya, tetap bisa tersenyum dan berbagi kebahagiaan kepada dunia. Dari pasien itu, Laras belajar bahwa meskipun hidup tidak selalu adil dan penuh cobaan, setiap hari tetap membawa kesempatan untuk memulai sesuatu yang baru. Di luar rumah sakit, Laras juga mulai membangun kehidupan sosial yang lebih sehat. Ia kembali bergaul dengan teman-temannya yang selama ini sempat terabaikan. Laras mulai merasakan kebahagiaan dalam hal-hal kecil, senyuman dari sahabat-sahabatnya, dukungan dari keluarga, dan waktu yang ia habiskan untuk dirinya sendiri. Semua itu memberi rasa nyaman yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Meskipun perpisahan dengan Arman adalah bagian yang menyakitkan dalam hidupnya, Laras sadar bahwa ia kini menjadi wanita yang lebih kuat, lebih mandiri, dan lebih tahu apa yang ia inginkan dalam hidup. Ia menyadari bahwa hidup tidak harus selalu berjalan sesuai dengan harapan, tetapi itu tidak berarti ia harus menyerah. Justru, dengan menerima kenyataan, Laras mampu menemukan potensi terbaik dalam dirinya. Di akhir hari, Laras duduk di sebuah kafe kecil, menikmati secangkir kopi panas, dan menatap langit senja yang indah. Ada rasa damai yang menyelimuti hatinya, sesuatu yang sebelumnya ia rasa hilang. Ia tahu bahwa langkah pertama menuju kebahagiaan sejati telah ia ambil, dan meskipun masa lalu masih menyakitkan, Laras kini siap untuk menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Tidak lagi terikat oleh pengkhianatan yang telah terjadi, Laras kini berdiri sebagai wanita yang bebas. Dia tidak takut lagi untuk bermimpi, untuk meraih semua yang selama ini ia inginkan. Dengan semangat baru, Laras memulai perjalanan baru dalam hidupnya, sebuah perjalanan yang hanya ia sendiri yang bisa menentukannya. Laras tidak lagi melihat masa lalu sebagai penghalang. Ia tahu bahwa hidup ini adalah tentang terus bergerak maju, meskipun terkadang ada luka yang harus disembuhkan. Kini, dengan langkah yang lebih ringan dan hati yang lebih kuat, Laras siap menghadapi dunia baru yang penuh dengan kemungkinan.